jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi di Islamiyah Twinda, masih di kota Bandung, tepatnya adanya di Masjid Agung Haji Halimah. Haji Halimah ini Masya Allah. Masjid Agung di dekat Trans Studio Mall. Nah, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ini loh yang membuat keuangan rumah tangga menjadi seret. Apa teh tadi pertanyaannya? Gini ke Ustadz, jika keuangan kita... Beda lagi jayanya gitu. Gini aja. Ya, gini aja. Jika keuangan kita lagi susah, dianjurkan kita itu harus sering beramal dan sedekah. Masya Allah benar. Terutama kepada keluarga kita. Iya. Sedangkan pasangan kita melarangnya untuk bersedekah kepada keluarga kita. Iya. Dikarenakan kondisi dan situasi keuangan kita juga kan lagi kurang, kurang. Nah itu bagaimana Ustadz? Nah, mohon izin, silakan Ustadz Maulana penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Sedekah itu tidak wajib. Yang wajib itu zakat. Itu pun kalau ada kelebihan. Zakat itu akan dikeluarkan jikalau ada kelebihan. Oke? Oke? Dan sedekah itu tidak mesti uang. Senyum. Tapi senyum itu, sedekah itu tepat sasaran. Jangan celengan lewat disenyumin. Kepada keluarga kan bisa datang sedekah dengan tenaga, betul tidak? Sedekah dengan perhatian, bahkan silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Coba Ustadz izin, kita pada minta contoh senyum yang baik, gimana sedekah itu senyumnya? Senyum, ada senyum 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Kalau suami melarang, jangan lakukan. Karena kapan istri berbuat ibadah tanpa izin suami, maka pahalanya dimiliki suami. Jamaah. Jadi silakan, tapi minta restu. Kecuali kalau uang sendiri. No problem. Harus seizin suami. Salah satu penyebab rezeki seret susah gara-gara istri. Tolong ya Bu. Doa istri itu 3 kali lipat dibanding suami. Wah. Kalau istri berdoa, maka doanya 3 kali lipat dibanding doanya laki-laki. Makasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran jamaah. Kita lanjut nih ya. Sebelum nanti kita kasih kesempatan buat nanya lagi, mungkin di sini ada yang punya pengalaman. Ada yang gak akur sama mertua? Yang bilang gak ada, yang bilang gak ada cuma sedikit, yang diem banyak, yang diem berarti bermasalah sama mertuanya. Ada yang bermasalah sama ipar? Nah, ada juga yang begitu Bu, Masya Allah. Karena mungkin masih tinggal 1 atap. Ustaz Cecep mohon izin. Ini karena orang yang suka bermasalah sama mertuanya, sama iparnya nggak akur. Ternyata katanya ini bisa jadi penyebab rezeki seret. Apa memang seperti itu? Mohon izin penjelasannya, silakan Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang rezeki seret. Ini adalah pembicaraan yang sangat pas. Karena dulu saya pernah mengalami masalah ekonomi. Saya punya hutang yang banyak bukan gara-gara beli rumah, bukan gara-gara beli mobil dicicil, tapi karena usaha saya jatuh bangkrut 2010.
bukan gara-gara pandemi. Yang saya lakukan adalah satu, gimana lunasi hutang saya. Mohon maaf, saya berdoa kepada Allah. Dikala orang lagi tidur, dikala orang lagi istirahat, yaitu sholat tahajud. Maaf, hutang saya bukan 1 juta, bukan 2 juta, bukan 10 juta, bukan 20 juta. Hutang saya ratusan juta, 3 hari lunas tanpa seperak pun pinjam uang ke bank. Saya bangun tengah malam, sholat tahajud, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya laku. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Masa Ustadz jual istri? Dan ternyata setelah saya tahu kenapa Allah kembalikan rezeki yang begitu sulit dan syarat, adalah karena kesabaran istri saya memperbaiki hubungan dengan mertua. Perbaiki, hati-hati. Nabi pernah ditanya tentang ipar. Kematian kata Nabi. Karena banyak orang yang celaka gara-gara apa? Hubungan yang tidak baik. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki basra fajatama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qul li anna qulubakum qad matat bi asyarati asya. Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah, ada yang bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Li anna qulubakum qad matat bi asyarati asya. Penyebabnya adalah karena kamu berdoa tapi hati kamu mati. Salah satu penyebab hati mati adalah mati karena sering berantem dengan kerabat dekat. Makanya mohon maaf, kadang-kadang carilah rezeki yang berkah agar bisa punya rumah yang terpisah dengan mertua. Maklum, yang namanya mertua dengan menantu, tolong. Kata-katanya bisa menyakiti. Menjauh bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi. Karena betul, rezeki seret itu bisa disebabkan karena maaf. Sudah tidak ada lagi keberkahan karena sering berantem. Nauzubillah min zalik. Kita lanjut lagi jamaah. Kita balik lagi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangan. Sebentar, yang paling dekat ada ini. Ibu boleh maju ke depan? Wah, silakan Ibu. Saya ingin bertanya. Iya. Sekarang namanya Ibu siapa? Nama saya Ibu Nafiatun Fatoni. Panggilnya Ibu? Nin. Ibu Nin. Dari mana Ibu Nin? Sama dari Pajajaran. Pertanyaannya ya. Sekarang ini kebanyakan suami itu suka banyak bohong. Suami suka banyak bohong? Katanya kalau punya uang bilang nggak punya uang. Terus? Kalau ngasih uang cuma 30.000 atau 20.000 untuk sebulan. Wah, bahaya. Bu. Apakah itu menjadikan rumah tangganya rezekinya seret sekali? Oke. Karena pelit sama istri, rezekinya seret. Terima aja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, fadhal silakan Ustaz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Orang kalau melakukan kejujuran,
maka kata Allah dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau jujur, maka yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki segala setiap kegiatanmu. Jadi sebaliknya, orang yang penuh hidupnya dengan kebohongan, susah bagus pekerjaannya tuh. Susah bagus rumah tangganya. Susah untuk bagus keuangannya. Kenapa? Bertentangan dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, ucapkan perkataan yang jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan kalian. Amalan itu diantaranya apa? Mencari nafkah itu amalan. Memberi nafkah itu amalan. Untuk saling mencintai suami istri itu adalah amalan. Siapa yang akan memperbaikinya? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Di sini ada yang menikah dengan istrinya setelah dia ketemu di kampus misalnya. Atau bertemu dengan pasangannya atau dijodohkan. Itu dari habis lahir udah kenal atau belum? Belum. Waktu SD udah jatuh cinta belum? Belum. Waktu SMP udah jatuh cinta belum? Belum. Waktu SMA udah kenal belum? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Tapi ada yang baru ketemu langsung menjadi jodoh. Siapa yang menjodohkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mempertahankan mereka? Allah juga. Kalau Allah yang bisa mempertemukan kita, Allah juga yang bisa mempertahankan kita. Bagaimana caranya? Allah akan memperbaiki rumah tangga kita melalui rezeki yang lancar. Bagaimana caranya? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang jujur. Sebaliknya, orang yang dipenuhi rumah tangganya dengan kebohongan, maka tidak akan bagus rumah tangga tersebut. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kejujuran juga akan membawa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menghalangi rezeki. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kebaikan itu kecuali dosa dan maksiat. Maka Allah mengampuni dosanya orang yang berlaku jujur. Seorang suami yang berlaku jujur kepada pasangannya. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, Sama-sama. jazakallah khairan kasiran. Oke, saya kasih kesempatan lagi yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya. Yo, Masya Allah. Sebentar dari sini, yang kerudung hijau ibu boleh maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi, Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, kumaha? Di Majelis Taklim Al-Ikhlas, Jalan Kopo, Blok Tempe, Bandung. Pertanyaannya Ibu Yuyun. Maaf ya. Benarkah mandi junub itu tidak boleh ditunda-tunda? Berat nih pertanyaan nih. Junub. Terus, maka kalau ditunda-tunda itu akan dijauhi oleh malaikat. Sehingga rezekinya terserat. Betulkah gitu. itu? Karena kalau mandi junub ditunda-tunda dijauhin sama malaikat. Terus sampai Akhirnya akhirnya rezekinya seret. akhirnya seret. Iya. Itu Bu Yuyun pertanyaannya. Iya. Kita minta yang jawab yang jarang mandi junub ya salah. Siapa? Yang megang mic. Yang tiap malam mandi junub. Oh, tiap malam. Ya, oke, nuhun Ibu Yuyun, boleh kembali ke tempat. Ustaz Cecep mau izin dijawab silakan, fadhol. Iya Ibu Yuyun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kami itu kadang bertanya dalam hati, apakah pertanyaannya? Dan ternyata saya dapat mandi junub. Dan saya jadi penarik beca di lapang Tegalga. Saya besi ikat, Pak. Saya narik beca di sini. Ya Allah, satu saat saya pengen ceramah di Masjid Agung ini, ya Allah. Ini lagi sedih, Bu. Gak ada yang bisa menyangka, tapi alhamdulillah Islam itu indah. Dengan rezeki dari Allah, saya bisa ceramah di sini. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ternyata salah satu penyebab seretnya rezeki itu adalah tidak segera mandi junub. Makanya an-rajul la yahramu rizqa bizanbi yusibuh. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Nasai dan Ahmad. Maaf. Apa artinya? Sesungguhnya terhalang rezeki itu karena apa? La yahramu rizqa, terhalang rezeki itu karena dosa yang dilakukannya. Termasuk adalah menunda-nunda mandi junub. Pak, jangan pura-pura nggak tahu, Pak.
Ya kan, yang suka nunda itu siapa coba? Jadi ibu juga harus ngingetin. Karena bisa terhalang rezeki, mohon maaf. Secepatnya mandi. Karena salah satu usaha setan membisikkan kepada kita, memperlambat mandi junub. Mohon maaf, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Hafal enggak? Jangan-jangan enggak dibaca lagi. Niat ya, setelah niat cuci tangan dan basuh bagian kemaluan dan sekitarnya. Cuci tangan lagi, wudhu, nih bersihin kepala, bersihkan semuanya. Itu yang akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau kita menunda-nunda, mohon maaf Bu, suami kalau udah itu ngantuk Bu. Betul? Nggak jawab pura-pura. Oleh karenanya, makanya bisa jadi sering menunda-nunda itu bisa membuat malaikat keberkahan yang ngasih rahmat itu jauh. Tapi paling enggak kalau nggak sempet mungkin itu serangan fajar masih dingin ya Bu ya. Paling enggak ngambil wudhu dulu. Iya betul. Ambil wudhu dulu baru istirahat. Jamaah. Kita lanjut satu lagi pertanyaan yang mau tanya angkat tangannya ayo. Saya protes. Kenapa? Dari tadi ibu-ibu yang nanya. Oke, Ustadz yang pilih. Saya, Ayo Pak Kiai sini izin. Wah ini senior ini. dari daerah mana? Asgar asal Garut. Asal Garut. Masya Oh Allah. Asgal. Asgar. Pak Ustadz maaf saya akan bertanya. Sewaktu-waktu kan saya juga manusia biasa. Walau pakai serban manusia biasa tetap ada alfa dan hilaf. Sekali-kali saya suka kesal sama istri. Oh. Kesal sama anak. Sama anak juga kesel suka kadang-kadang. Sama anak kadang-kadang kesal. Ya. Sama istri kadang-kadang kesal. Suka tidak biasa diatur. Kadang ada mungkin geretes hati saya mendoakan yang kurang baik. Apakah itu menghambat kepada datangnya berkah rezeki atau bagaimana? Terima kasih. Nah ngerti gak mertes apaan? Mertes hati nak. Mertes. Oh sakit hati ya. Jadi gimana Ustadz Maulana? Berbicara. Mendoakan yang buruk kepada keluarga. Itu termasuk seret rezekinya. Masa iya penjelasannya gimana? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oh yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.